Nih Ustadz, ada pertanyaan nih. Islam kan ibarat satu tubuh, tapi seperti kejadian di Palestina dan negara-negara Islam lain yang masih berjuang demi kemerdekaannya karena negara-negara Muslim yang lainnya belum bisa membela dan membantu mereka. Nah itu bagaimana tuh Ustadz? Iya. Masalul muslim kal jasadil wahid. Muslim itu seperti satu tubuh. Kalau ada tubuh yang merasakan sakit, tubuh yang lain ikut terasa sakitnya. Tangan kanan gatal, tangan kiri menggaruk. Iya. Tangan kiri yang gatal, kanan menggaruk. Mulut Gatal. Mulut merasakan sakit. Aduh, ketika kepala nyut-nyutan. Iya. Jadi selalu ada respon dari rasa apapun yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Begitupun sebaliknya, saat hati gembira, mulut mengucap alhamdulillah, saat mata memandang sesuatu yang istimewa, hati juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah muslim digambarkan seperti satu tubuh. Tidak hanya dalam keadaan senang dia ikut merasakan senang, tapi dalam keadaan susah, payah, perih, sakit, menderita, muslim mukmin yang lain juga harus merasakan hal yang sama. Hanya saja persoalannya udah, saudara kita di Palestina ini kan kita terbatas pada wilayah yang tidak mudah. Secara fisik kita masuk ke negara orang. Ada visa yang harus dipenuhi. Ada paspor yang harus dibuat. Bahkan berbagai macam cara kalau mau lewat fisik untuk membela Palestina. Tapi ternyata bantuan itu bisa masuk lewat mana saja. Ada istilah namanya bantuan kemanusiaan. Dan itu dibolehkan. Bukan hanya Indonesia mengirimkan bahan makanan, tapi PBB juga memberikan pintu masuk untuk bantuan kemanusiaan. Tidak bisa dengan fisik, bantu dia dengan harta. Tidak bisa dengan harta, minimal bantu mereka dengan doa. Semoga Allah menangkan, Allah jaga saudara-saudara kita, dan semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka yang sedang berjuang menjaga tanah sucinya Palestina. Kalau kita udah mau bantu harta tapi dipakai sama direkturnya. Inilah yang kadang-kadang merusak kepercayaan amanah orang. Bagaimana orang kita sebagai mukmin muslim merasa ini bagian dari tubuh kita yang harus dibela. Lalu kita berlomba-lomba untuk memberikan dana yang besar. Sementara amanah tidak ditunaikan. Lebih dari setengah harta itu ternyata dipakai untuk hura-hura, foya-foya demi kepentingan pribadi. Nah tentu ini sangat-sangat tidak layak dan prihatin, bahkan dosanya besar. Karena tentu ada hak-hak orang di sana yang diambil dan diabaikan. Tapi saya berharap saudara-saudara tidak boleh kapok untuk terus membantu saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Baik yang mungkin tadi udah sampaikan di Palestina, terlebih khusus saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini juga masih banyak dalam keadaan sulit, susah, dan menderita. Itu Ustadz benar-benar berharap seperti itu. Kalau saya sih berharap supaya jembatan Asa. Itu nanti terakhir. Kami berharap. Iya, kami berharap supaya diperbaiki, itu terakhir. Nah, kita yang sudah nyumbang, ya, tapi kemudian nggak nyampe kepada orang yang kita maksud. Nah, itu pahalanya gimana, Ustadz? Allah kan menilai apa yang kita perbuat. Saat kita berbuat dengan mengeluarkan harta, ini untuk saudara kami yang sedang berjuang. Ini untuk saudara kami yang sedang susah. Ini untuk saudara kami yang sedang sulit untuk biaya sekolah. Ini niat udah ketanam, amal sudah dijalankan, tapi ada oknum yang tidak amanah. Pahala buat si penyumbang sudah sampai, yang tidak amanah alias berkhianat, tentu dosanya juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menggugurkan udah kebaikan orang yang berbuat baik tadi. Walaupun kebaikan itu disalahgunakan bahkan tidak disampaikan.